Halo semua, pada video part 2 ini akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Yang pertama, apa itu kekongruenan segitiga? Kekongruenan segitiga adalah keadaan di mana dua segitiga memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang selanjutnya, syarat kekongruenan segitiga. Ada 4 syarat. Yang pertama, syarat sisi-sisi-sisi. Yang kedua, sisi-sudut sisi. Lalu sudut sisi-sudut dan sudut-sudut sisi. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berdasarkan gambar, yaitu gambar segitiga ABC dan segitiga DEF, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dan DE, BC dan EF, serta CA dan FD. Dan sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dan sudut D, sudut B dan sudut E, serta sudut C dan sudut F. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian tadi harus sama panjang, atau panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, BC sama dengan EF, dan CA sama dengan FD. Begitu juga dengan besar sudutnya, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut B sama dengan besar sudut E, dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, jika kedua segitiga tadi tidak memenuhi dua syarat itu, maka segitiga tersebut tidak kongruen. Terdapat catatan ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, misal segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dengan sudut D, sudut B dengan sudut E, dan sudut C dengan sudut F. Atau misal segitiga BAC kongruen dengan segitiga EDF. Nah, titik-titik sudut yang bersesuaian yaitu B dengan E, A dengan D, dan C dengan F. Nah, atau juga segitiga CBA kongruen dengan segitiga FED, maka titik-titik sudut yang bersesuaiannya C dengan F, B dengan E, dan A dengan D. Jadi, bukan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDF atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFD atau yang lainnya. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, sebenarnya kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, atau disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Contohnya, diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, dan BC sama dengan EF. Nah, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Kondisi yang kedua yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau disebut dengan kriteria sisi-sudut sisi. Contohnya, diberikan dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana AB sama dengan DE, besar sudut A sama dengan besar sudut D, dan AC sama dengan DF. Maka segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga DEF. Kondisi yang ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, atau disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Contohnya, diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana besar sudut A sama dengan besar sudut D,
panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF, dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kondisi yang keempat yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Contohnya, diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut C sama dengan besar sudut F, dan BC sama dengan EF. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang kelima, ini adalah syarat khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Dapat dilihat pada gambar, yaitu ada dua gambar dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Di situ panjang AB sama dengan panjang DE, dan juga panjang AC sama dengan panjang DF. Maka kedua segitiga itu kongruen. Berikut ini merupakan contoh soal terkait dengan kekongruenan segitiga. Soal pertama, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, dilihat pada gambar bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC ini posisinya saling bertolak belakang. Berdasarkan gambar, dapat kita peroleh bahwa AC sama dengan EC. Mengapa? Karena pada gambar diketahui ada tanda sama panjang. Lalu besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. Karena saling bertolak belakang, dan sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Lalu panjang BC sama dengan panjang DC. Karena diketahui ada tanda sama panjang. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan dengan kriteria sisi sudut sisi. Lalu selanjutnya, contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Berdasarkan gambar, dapat kita peroleh bahwa panjang PQ sama dengan panjang RQ, karena diketahui ada tanda sama panjang. Lalu panjang PS sama dengan RS, diketahui juga terdapat tanda sama panjang. Dan panjang QS pada segitiga PQS sama dengan panjang QS pada segitiga RQS, yaitu QS saling berhimpit. Jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Lalu ini adalah soal yang bisa teman-teman kerjakan secara mandiri.